البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita masih pada kaidah yang keempat. Bagaimana kaidah tersebut? Hendak ya Iqbal. Baik. Dari ini diingat-ingat ya. Intinya dari kaidah yang keempat, antum pahami intinya. Adapun kalimat na'am, kalau antum mengacu pada kalimat saja Hanifil akan kebingungan. Na'am. Baik. Kaidah yang keempat intinya apa? Menerangkan zahir nas itu apa? Itu intinya. Jadi zahir dari suatu nas adalah apa saja yang muncul di dalam benak kita berupa makna-makna. Yang makna-makna ini berbeda-beda sesuai dengan konteksnya dan apa saja yang dikaitkan dengannya. Ini inti kaidah yang keempat. Yang kaidah ini untuk membantah siapa? Muhammad Panimbang, Ahlul Majaz. Baik, dan kemarin kita telah masuk pada pembahasan bahwasanya manusia dalam mensikapi zahir dari suatu nas sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi berapa golongan? Ada 3 golongan. Kita baru mengambil yang pertama yaitu mereka menjadikan zahir dari suatu nas adalah apa? Makna yang hakiki, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memalingkannya, tidak membagaimanakannya, tidak pula menyamakannya dengan apa-apa yang ada pada makhluk. Ini adalah metode siapa? Indah Maulana. Metode ahli sunnah wal jamaah, para salafun salih ridwanullah alaihim. Dan inilah metode yang hak dalam mensikapi zahir suatu nas, yaitu kita wajib menerima zahir tersebut sesuai dengan maknanya secara hakiki. Baik. Sekarang kita masuk pada kelompok yang kedua. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-qismu tsani man ja'ala adh-dhahira al-mutabadira min nususis sifati maknan batilan la yaliqu billah. Itu golongan yang menjadikan zahir yang nampak dari suatu nas-nas sifat adalah makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang kedua menjadikan zahir dari suatu nas makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Wa huwa tashbih, dan itu adalah penyerupaan, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau sebaliknya menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya masuk dalam kategori tashbih. Nah, wa abqau dalalataha ala dzalik, dan mereka
membiarkan penunjukan zahir nas tersebut pada tashbih ini. Jadi zahir nas yang ada mereka tetapkan dan mereka samakan maknanya dengan apa yang ada pada makhluk. Dan di sini ada ta'liq. Sebagai catatan Alhamdulillah bahwasanya penggunaan tashbih di sana ada penggunaan yang lebih bagus darinya, yaitu dengan tamtsil. Qala rahimahullah wa ta'biru bit tamtsili badalan min at-tashbih aula. Mengungkapkan dengan tamtsil sebagai pengganti dari tashbih itu lebih utama. Li umurin, berdasarkan beberapa perkara. Yang pertama, li'annahu ta'birul Qur'an, dikarenakan itu adalah ungkapan yang ada di dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Fatsani lafdut tashbih yuhimu ma'nan fasidan. Li'annahu 'inda ba'dhin nasi yakni itsbat as-sifat wa huwa tashbih. Yakni itsbat as-sifat huwa tashbih. Alasan yang kedua, bahwasanya lafaz tashbih itu menimbulkan persangkaan adanya makna yang fasid, makna yang rusak. Kenapa? Karena di sisi sebagian manusia mereka memaksudkan bahwasanya penetapan sifat itulah tashbih. Kemudian yang ketiga, lafdz tashbih nafyuhu 'ala al-itlaqi ghairu sahih. Penggunaan lafaz tashbih meniadakannya dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tidaklah benar. Kenapa? Li'anna ma min syai'in minal a'yani illa bainahuma ishtirakun min ba'dil wujuh wal ishtiraku naw'u tashbihin. Alasan yang ketiga, dikarenakan lafaz tashbih itu meniadakannya secara mutlak tidak benar. Kenapa? Dikarenakan tidaklah ada dua perkara kecuali di antara keduanya itu ada sisi kesamaan pada sebagian hal. Dan kesamaan pada suatu perkara itu adalah salah satu dari jenis tashbih. Sebagai contoh, kesamaan misalnya sifat al-basar, dari sifat melihat. Manusia melihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Ada sisi kesamaan dari apa? Dari sisi makna dasar. Ya, dari sisi lafadznya sama, makna mendasarnya juga sama, ya tidak? Melihat. Tapi yang kita dilarang adalah tamtsil, yaitu menyamakan hakikat melihat tersebut yang ada pada Allah dengan penglihatan yang ada pada manusia. Makanya penafian tashbih secara mutlak ini tidaklah benar. Oleh karena itulah lebih utama seseorang menggunakan istilah tamtsil, laisa kamitslihi syai'. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun gunakan ungkapan ini, yaitu dengan tamtsil, yaitu tidak boleh seseorang melakukan tamtsil, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa haula'i humul musyabbihah. Dan mereka ini, golongan yang kedua adalah al-musyabbihah. Wa madhhabuhum batilun muharramun min iddati awjuh. Dan mazhab mereka itu batil, diharamkan dari berbagai macam sisi. Al-awwal, annahu jinayatun 'ala an-nususi wa ta'tilun laha 'anil murad biha. Yang pertama, dikarenakan ini merupakan bentuk kejahatan terhadap nas-nas dan meniadakan nas-nas dari makna yang diinginkan. Yang diinginkan adalah
tidak adanya penyerupaan dengan makhluk, tapi mereka malah menyerupakannya. Fa kaifa yakunu al-muradu biha tashbih wa qad qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bagaimana dikatakan bahwasanya maksud dari nas-nas tersebut adalah tashbih, padahal Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan batilnya mazhab tashbih. Dikarenakan apa? Itu merupakan bentuk kejahatan terhadap nas dan menghilangkan nas tersebut dari maksud yang diinginkan. Ats-tsani anna al-aqla dalla ala mubayanatil khaliqi lil makhluq fi dzati was sifat. Bahwasanya akal menunjukkan atas perbedaan antara zat yang maha pencipta dengan makhluknya. Tentu ada perbedaan. Nah, akal ini saja ikhwanifillah menetapkan perbedaan dari sisi zat dan sifat-sifatnya. Tentunya berbeda zat Allah dengan zat makhluknya. Kemudian juga sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Fakaifa yuhkamu bidalalatin nususi 'ala tasyabuhi bainahuma. Maka bagaimana dihukumi penunjukan nas-nas itu ada tasyabuh di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, at-tsalits anna hadzal mafhum alladhi fahimahu al-musyabbih min an-nususi mukhalifun lima fahimahu as-salafu minha fayakunu batilan. Bahwasanya yang dipahami oleh seorang musyabbih dari nas-nas al-fanifillah menyelisih apa yang dipahami oleh para salaf. Nah, sehingga jadilah pemahaman tersebut batil. Kenapa? Karena menyelisih pemahaman para salaf. Ini jelas. Jadi yang pertama merupakan bentuk kejahatan, yang kedua dikarenakan akal sendiri menolaknya. Sebab akal menetapkan tidak adanya persamaan antara khaliq dan makhluk. Kemudian yang ketiga dikarenakan pemahaman para musyabbihah jelas menyelisihi pemahaman para salaf. Itu intinya. Baik. Fa in qala al-musyabbih ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dzalik. Sekarang beliau ingin mengajari bagaimana kita membantah seorang musyabbih. Tapi ini butuh konsentrasi ya kawan. Sedangkan saya mulut dan ini lagi tidak sinkron ini. Banyak kecelitot dari tadi. InsyaAllah kita akhirkan saja. Karena ini membantah syubhat manailah. Antum waktu yang tersisa untuk setoran tadi pagi belum pada setoran ya. Mengganti yang majelis tadi pagi setoran Al-Quran. Baik. Terutama juga yang kemarin, yang harusnya setor kemarin dan belum setor, gunakan sore ini untuk apa? Setoran semuanya. Yang 50. Kemarin sudah belum? Baru 25. Yang dimulai dari awal lagi sampai 50. Kalau sudah 3 kali baru bisa maju itu. Belum pernah sekalipun bagaimana mau maju ujian? Ya. Paham? Sudah belum yang 25 tadi malam? Tidak jadi. Sudah sekarang. Barakallahu fikum. Nafa'il bihadza. Subhanallah.